Jelas, Oke, Pak. gimana? Ada Lanjut. problem yang ingin disampaikan? Baik, kita lanjut ya. Berikutnya, halal haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurum mutasyabihat. Nah, ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-1910. Muhammad bin Musanna telah menceritakan kepada kami Abu Adi dari Ibnul Aun dari Asy-Sya'bi, dia mendengar dari An-Nu'man bin Bashir, dan Nu'man bin Bashir mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibnul Uyainah, yang telah menceritakan pada kami Abu Farwah dari Asy-Sya'bi, dia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir telah menceritakan kepada kami. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad dari Ibnul Uyainah dari Abu Farwah, ia mendengar dari Asy-Sya'bi, dia mendengar dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dan Nabi SAW telah menceritakan kepada Muhammad bin Kasir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah, dan Abu Farwah dari Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi dari An-Nu'man bin Bashir, dia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Al halalu bayyinun, yang halal itu telah jelas. Sekali lagi, yang halal itu telah jelas. Wal haram bayyinun, yang haram itu juga jelas. Wa ma bainahuma antara halal dan haram, umurun adalah perkara-perkara mutasyabihah, yang remang-remang. Faman tarokama subbiha, dan barang siapa yang meninggalkan apa yang remang-remang alai atasnya bil ismi dengan apa? Alai min ismi, karena takut membuat dosa, karena liman istaban, maka berarti dia telah meninggalkan keharaman. Atroka, telah meninggalkan keharaman. Manijataro'a ma yasukku, dan barang siapa yang berdekatan, barang siapa yang banyak berdekatan dengan perkara yang samar, fihi minal ismi, itu termasuk bagian dari dosa syakka, atau kekhawatiran, ayyukoa, jikalau jatuh, mastabanal mastabana, dalam sesuatu yang apa, yang menjatuhkan dia jatuh pada perbuatan yang haram, wal ma'asi, dan maksiat. Sementara al maksiat himallah, adalah maksiat adalah larangan Allah. Mayyarta, dan barang siapa yang berada haulal hima, di dekat larangan Allah, yushiku, dikhawatirkan, ayyuwaqi'ahu, jikalau dia jatuh pada larangan tersebut. Maka ini sudah sangat jelas bahwa Rasulullah menegaskan yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat atau samar, maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas haramnya. Dan barang siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar, maka dikhawatirkan dia jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Sementara maksiat adalah larangan Allah. Barang siapa yang berada dekat dengan larangan Allah, barang siapa yang melakukan maksiat pada Allah, maka Allah akan mengkhawatirkan. Maka itu dikhawatirkan, dia akan jatuh pada larangan tersebut. Kemudian kalimat barang siapa terjemur dalam wilayah samar, maka ia telah terjerumus dalam wilayah yang haram. Hal itu dapat terjadi dalam dua sebab, dua hal. Yang pertama,
orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat, maka hal itu akan menjerumuskan dia ke dalam perkara yang haram. Artinya jikalau si A melakukan tidak peduli dengan perkara syubhat dan betul-betul dia tidak memperhatikan perkara syubhat, maka sungguh perkara syubhat ini jika dilakukan, maka akan menyebabkan dia jatuh pada perkara yang haram. Karena itu didasarkan pada sikap yang sembrono, yang membuat dia berani melakukan hal yang haram, berangkat dari syubhat itu, dia akan melakukan kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti kata orang, dosa kecil itu akan mendorong seseorang untuk berbuat dosa. Dosa besar mendorong seseorang pada kekafiran. Maka perkara syubhat itu akan mendorong orang untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah mendolimi hatinya. Karena hilangnya cahaya ilmu, sifat warok dalam hati. Sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus dalam perkara haram. Yang terkadang hal itu menjadi perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran syariat. Akan berusaha jikalau apa yang dilakukan itu menyebabkan pelanggaran-pelanggaran pada syariat-syariat Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-50, yaqulu alal halul bayyinun wal haram bayyinun bainahuma mu musyabbahatu la ya'lamuha katsirun minan nas manittaqa 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 al musyabbahati istabra lidini. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara halal dan haram adalah perkara yang tidak jelas, ya la ya'lamuha katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, al musyabbahati, dari perkara syubhat, istabral dini, maka akan terbebaslah dia dari agamanya, wa irdihi, dan tanggungannya, wa man rafa min syubuhat, dan barang siapa yang menghilangkan kesubhatan, karo'in yar'a, seperti seorang penggembala yang menggembala haulal hima, di pinggir jurang. Yushiku ayyuwaqi'a, yushiku ayyuwaqi'a, maka kemudian dikhawatirkan dia akan terjerembab dalam melakukan perbuatan yang diharamkan. Ala wa inna likulli maliki hima. Dan ini peringatan Allah bahwa berangkat dari yang kecil itu akan menjadi besar. Sekali lagi, berangkat dari kecil itu akan menjadi besar. Kalimat ini disebutkan bahwa orang yang sedang ini digambarkan walikulli malikin hima wa inal him ala inal hima min ardihi maharimuhu. Lah, disinilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada sekepal daging, idza soluhat, jika sekepal daging itu bagus, soluhal jasad kulluh, maka baik jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, jikalau sekepal daging itu rusak, fasadal jasad kulluh, maka rusaklah jasad seluruhnya, wahya al qalbu, dan ketahuilah ala wahya al qalbu, dan ketahuilah itu adalah hati. Nah, disinilah kemudian dapat ditafsirkan kalimat yang seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjun ke dalamnya. Maknanya adalah kalimat perumpamaan bagi orang yang melanggar larangan Allah. Jika orang melanggar larangan Allah tanpa merasakan berdosa, maka dosa-dosa kecil yang ia lakukan akan menjadi dosa besar. Karena ketika dosa kecil sudah diabaikan, maka dosa pun akan diabaikan. Kemudian pada hadul kara, biasa orang Arab itu membuat pagar agar hewan dipeliharanya tidak masuk ke daerah terlarang dan membuat ancaman kepada siapapun yang mendekati daerah terlarang itu. Jadi misalkan ada di padang apa begitu, ini adalah tempat bertemunya apa itu sahabat, tempat bertemunya banyak orang dari berbagai penjuru, maka eh, di mana
orang Arab dahulu bisa membuat pagar agar hewan peliharaan tidak masuk ke daerah terlarang dan membuat ancaman kepada siapapun yang mendekati daerah terlarang itu. Sehingga ini sudah ada pengkaplingan wilayah yang menjadikan ini akan ada pada posisi yang dibolehkan, posisi yang diharamkan, dan di antara keduanya adalah masih bersifat apa? Remang-remang, tidak jelas. Yang berikutnya orang takut mendapatkan hukuman dari penguasa akan menjauhkan gembalaannya di daerah tersebut. Kalau ia mendekati wilayah itu biasanya akan terjerumus dalam kematian. Yang keempat, terkadang penggembala hanya seorang diri hingga tidak mampu mengasah seluruh binatang gembalanya. Untuk hati-hati maka ia membuat pagar agar gembalaannya tidak mendekati wilayah terlarang. Yang terakhir, begitu juga dengan larangan Allah seperti membunuh, mencuri, minum khamar, qadhaf, menggunjing, mengadu domba, sebagai dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak patut didekati karena khawatir terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian kalimat yang menyatakan bahwa ingatlah bahwa tubuh itu seperti sekerat daging, jika baik baik seluruhnya, jika rusak rusak seluruhnya. Apa yang dimaksudkan hati? Alawi al kolbu, betapa pentingnya daging itu, walaupun bentuknya kecil, daging itu disebut kolb yang merupakan anggota tubuh yang paling terhormat karena di tempat inilah terjadi perubahan gagasan sebagian penyakit bersenandung, tidak dinamakan hati kecuali karena menjadi tempat terjadinya bersenandung, tempat terjadinya perubahan. Disebut kolbu itu adalah sekerat daging yang bisa mengubah, bisa esok dele sore tempe, esok tempe sore dele, esok tak dele, esok dele sore tahu, sore tahu, sore dele. Kenapa? Orang yang mudah-mudahnya melanggar itu, maka dengan mulutnya ketika dia kondisi terjepit, maka dia tidak tega untuk berdusta dan berbohong. Dan kedustaan kebohongan itu dipengaruhi oleh sekerat daging. Jikalau baik, maka baiklah. Jikalau buruk, maka buruklah. Yang kedua, Allah menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang tidak eh, Allah menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan. Manusia dengan hati, hewan dengan insting. Keledai itu adalah binatang yang paling bodoh di padang pasir. Sehingga ketika dia marah, memarahi seseorang, maka dia mengumpat dengan dasar anak keledai. Ketika sudah dikatakan dasar anak keledai, itu sudah menghina harga diri. Karena harga diri itu akan dibawa sampai mati. Kemudian hewan dan manusia segala jenis mampu melihat yang mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh kambing dihadapkan pada makanannya, maka tentu dengan hidung dan mulutnya dia akan memilih yang terbaik dari sajian itu. Setelah habis baru dia sambil tidur dia kecap-kecap dan kecap-kecapnya itulah disebut dengan memamah biak. Oke, saya tambah sedikit ya karena ada ini, tak tambah sedikit. Kemudian Allah berfirman, tidakkah mereka itu mau berkelana di muka bumi ini karena mereka mempunyai hati untuk berpikir, mempunyai telinga untuk mendengar. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ini dikandung maksud bahwa manusia di muka bumi dikasih Allah hati untuk berpikir, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih mata untuk melihat. Maka inilah yang kemudian, hati inilah yang kemudian akan bisa memilah dan memilih mana yang baik, yang membuat keseluruhan jasadnya itu akan menjadi baik. Dan Allah melengkapi dengan anggota tubuh yang lain dijadikan tunduk patuh kepada akal dan sudah dipertimbangkan akal, maka anggota tubuh ini melaksanakan keputusan akal dan jika akal baik, perbuatan baik, jika akal jelek. Maka ada dua pendapat. Hati itu bisa kolbun, kolbun itu adalah ini, otak ini. Otaknya baik, makanya ada yang berpendapat kolbun itu, kolbun hati. Itu bukan liver, kolbun itu bukan liver, walaupun ada yang menerjemahkan kolbun itu jantung. Tapi jantung ini bisa digantikan jantung dengan orang lain loh ya.
bisa diganti dengan jantung buatan. Makanya ada sebagian yang berpendapat bahwa kolbun itu adalah otak kecil ini. Jika otak kecil ini buruk, maka akan mempengaruhi keseluruhan jasad. Dan sampai kapanpun tidak ada pencakauan otak. Sekali lagi, kolbun itu ada yang menerjemahkan kolbun itu adalah otak ini. Otak ini. Otak kecil ini. Karena pusat dari apa yang ada di dalam diri manusia adalah otak kecil ini. Di otak kecil inilah yang disebut dengan, ada yang berpendapat kolbun sekepal daging itu adalah otak kecil ini. Ada yang berkata jantung. Tapi ini dipatahkan. Jikalau ini jantung, maka jantung ketika diganti dengan jantung orang lain melalui pencangkokan atau jantung buatan, maka tentu dia sudah tidak punya hati lagi. Itu artinya hati orang lain. Nah, inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan akal untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan kebaikan dan keburukan itu manusia akan terbimbing dengan kebaikan. Kiranya ini ya, Mbak ya. Saya sudah sekian ya. Saya Iya, foto Pak. saya foto dulu, dibuka. Dibuka. Udah absen, Mbak? Sudah, Hmm? Pak. Sudah. Sudah sampun itu, Mbak ya? Sudah itu sampun itu, Mbak ya? Nggih. Oke. Udah, saya cukupkan sekian ya. Nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La illa ilaha illa anta anta. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak.